Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, apa judul individual? Iya, Ustaz. Kalau judul makalah saya yaitu sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, di Nusantara. Hmm. Iya. Menurut informasi yang kamu terima yang paling akurat itu kapan masuknya Islam ke Nusantara? Begini, Ustaz, saya coba memandang ini di luar dari teori orang, tetapi saya coba temukan akhir-akhir ini analisis bahwasanya sebenarnya Islam itu ada pada abad 8, dengan adanya beberapa penemuan nisan kuno yang ada di Aceh atau Samudra Pasai. Akan tetapi itu kemudian mempunyai korelasi dengan Bugis, terutamanya Wajo. Dikarenakan ada literatur yang mencatat bahwasanya salah satu raja yang ada di suku Bugis, Raja Wajo dan Bone, itu sudah memeluk agama Islam. Raja Wajo ketujuh Latadampar Pongrima Galatung sudah berislam, dan juga Raja Bone kelima Latan Risuki Mapajunge di dalam buku diari atau lontara bilangnya di situ sudah memuat konsepsi-konsepsi mengenai dengan Islam yang kemudian berbicara tentang bagaimana cara bertuhan serta pemaknaan teologis lainnya, Ustaz. Suaranya setur. Iya, iya, Ustaz. Uh, Signal ya. Tidak jelas di sini nuku, Ustaz. Bagus sih jaringanku. Iya. Iya, iya, Ustaz. Saya ulangi. Iya. Oh iya. Bagi saya, Ustadz, hadirnya Islam di Indonesia itu saya berbeda dari teori-teori orang lain. Saya mengangkat teori bahwasanya hadirnya Islam itu pada abad 8. Pada abad 8 ketika waktu itu adanya ditemukan beberapa nisan yang ada di Sulawesi Selatan, dan ada juga nisan yang ada di Aceh. Kalau di Sulawesi Selatan baru-baru ini saya menemukan nisan di Kecamatan Pamana itu, Stad Kabupaten Wajo. Di situ dia masih bentukan seperti nisannya Malikus Saleh dan beberapa raja Aceh pada waktu itu. Saya perkuat dengan hadirnya beberapa literatur lontara akarungeng ataukah lontar yang membicarakan tonggak kepemimpinan. Nah, di Bugis ini ada dua kerajaan yang dimana sudah ada tercium bau-bau Islam meskipun abadnya di abad 7. Tetapi kemudian setelah itu kemudian Islam setelah menjadi agama resmi di kerajaan, yaitu yang pertama Kerajaan Wajo. Raja Wajo pada waktu itu letak Dampar Pengelima Gelatung, sedangkan yang kedua itu adalah Raja Bone Latan Risuki. Di dalam lontara Akarungeng serta lontara Bilang, lontara Akarungeng berbicara tentang kepemimpinan, lontara Bilang berbicara tentang catatan harian, itu sudah menjelaskan bahwasanya ada pemaknaan Islam yang sudah ada di situ, ditandai dengan kata baraka la ilaha illallahnya itu. Jadi yang saya pahami disitulah mulai ada bibit-bibit embrio-embrio keislaman yang hadir pada waktu itu, Ustaz Tabe. Baik. Apa makalah teman? Ya, Makalah makalah teman. makalah saya itu, Ustaz, sejarah masuknya agama Islam. Itu makalah individu kan? Oh ya, makalahnya teman. Makalahnya teman Ya. yang mau saya angkat yaitu ada beberapa, Ustaz. Ada fatwa, ada problematika hukum Islam, dan ada produk hukum Islam. Menurut saudara, problematika atau problem yang menjadi krusial bagi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia itu apa? Baik, kalau kita berbicara tentang problem yang menjadi hal yang menjadi permasalahan yang krusial dalam hukum Islam di Indonesia itu, ya, yang pertama yaitu ada dua sebenarnya. Ada yang dari luar dan ada dari dalam.
dari luar, yaitu adalah adanya beberapa pemahaman-pemahaman yang kemudian ingin merusak Islam atau kadang sering dikenal dengan proxy war. Dalam artian pemahaman-pemahaman yang ditanamkan ini sepintas dia seperti Islam, akan tetapi di dalamnya dibubuhi beberapa doktrin radikal, doktrin-doktrin yang ceritanya tidak sejalan dengan konsepsi keislaman dan keindonesiaan, sehingga itulah yang menjadi salah satu penghambat sehingga hukum Islam di Indonesia itu ceritanya dia ndak terlalu diperhitungkan bagi saya. Kemudian faktor secara internal yaitu adalah kurangnya mahasiswa-mahasiswa Islam yang mendalami pemaknaan hukum Islam itu sendiri. Yang kedua yaitu tidak kurangnya kesadaran bahwasanya hukum Islam itu dia mempunyai juga tendensi kepada keadilan. Ya, meskipun kita tidak menafikan beberapa hukum-hukum yang lain, tetapi dengan hadirnya hukum Islam itu bagi saya tidak memberatkan non Muslim dan juga bermanfaat bagi yang Islam. Jadi bukan dikarenakan Indonesia mayoritas Islam, akan tetapi ada relevansi yang dia bawa, ada kecocokan dengan hukum dengan hukum yang ceritanya sekarang ini bagi saya tidak terlalu bagaimana. Contoh ketika kita berbicara tentang pidana, yang saya dapat Ustadz, Islam mengajarkan bahwasanya ketika orang melakukan pencurian dan pencurian itu di dalamnya memuat barang-barang yang ceritanya berharga, maka di situ dikatakan bahwasanya dipotong tangannya. Ini juga selaras dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya lau anna Fatimah bintu Muhammadin sarakat laqata'tul yadah. Ya, kurang lebih kalau ya seperti itulah redaksi katanya Ustaz. Andai saja Fatimah anak Muhammad itu mencuri, laqata'tul yadah, saya akan potong tangannya. Kira-kira seperti itu Ustaz. Iya. Kira-kira seperti itu Ustaz. Ya. Iya. Apalagi produk. Ya Ustaz. Bisa dijelaskan bagaimana produk hukum Islam yang telah dilegislasikan di Indonesia? Baik. Berbicara tentang produk hukum Islam itu bagi saya terlalu banyak tahu, tapi saya akan membahas yang paling fenomenal sekarang, yaitu berbicara tentang pewakafan. Apa ya? Beberapa tahun sebelumnya saya dapat ini literatur dari Api Sejarah, yang dimana kalau kita coba kembali melihat tentang beberapa konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, itu kemudian didasari oleh pertanahan. Nah, pertanahan ini itu juga ada di dalamnya juga termasuk dengan pewakafan. Karena salah satu hal yang biasanya orang hibahkan atau wakafkan ya yaitu tanah ataupun ceritanya perumahan. Nah, produk hukum Islam yang saya lihat sekarang ini itu juga kemudian mencoba untuk melihat bahwasanya ada susunan ataukah ada pembacaan terkhusus mengenai dengan pewakafan. Jadi dia tidak hanya masuk di dalam fikih muamalah, tetapi di sisi lain memang dia dijadikan sebagai pandangan umum, dalam artian adanya pengajaran, adanya sosialisasi sehingga orang tidak salah kaprah mengenai dengan wakaf itu. Dan itulah salah satu bentuk produk hukum Islam yang bagi saya itu transparan. Bentuknya dia bersifat transparan, dia sesuai realitas saja. Jadi mungkin itu yang saya sedikit pahami Ustadz dari makalah teman saya ini. Tabe Ustadz. Ya, saya kira cukup ya. Oh iya, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih. Iya, selamat Ki. Ya.
Iya. Assalamualaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.